Bertempat di ruang aula Kelurahan Brohol, Kecamatan Bajenis, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, merupakan sebuah lembaga perwakilan yang mudah menjalankan fungsi dalam mengartikulasikan aspirasi rakyat dalam kegiatan reses. Metode dan cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data aspirasi melalui observasi langsung, wawancara dan diskusi bersama masyarakat dan konstituen di daerah masing-masing dapil. Hasil dari analisa data secara kualitatif salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kota Tebing Tinggi Mulyadi SE, dan juga Ketua DPC dari Partai PKB Kota Tebing Tinggi, melaksanakan reses sesuai fungsi dan jadwal yang telah ditentukan bersama konstituen dan masyarakat Jalan Setia Budi, Kelurahan Brohol, Kecamatan Bajenis, Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022. Masyarakat Desa Brohol sangat berantusias dan bangga dalam mengikuti acara reses yang diselenggarakan oleh Mulyadi SE sehingga nantinya dalam acara tersebut dapat menyerap dan mendata serta menampung dari berbagai ragam aspirasi positif dari warga masyarakat untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Brohol. Dalam kesempatan itu Syaiful Amri selaku lurah di Kelurahan Brohol sangat mengapresiasi dan merasa bangga dengan adanya kegiatan reses ini di Kelurahan Brohol tersebut, sehingga masyarakat dapat bertatap muka secara langsung kepada wakil rakyat di Kota Tebing Tinggi ini karena masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan keluh kesah serta permasalahan di lingkungan masyarakat terutama warga dan masyarakat Kelurahan Brohol ini, ungkap Syaiful Amri. Adalah yang langsung didatengin oleh anggota dewannya ya, bertemu langsung dengan orang-orang yang di daerah dapil ya Pak. Bapak dapil sini ya Pak. Oke, baik. Dari itu ini cerita santai aja kita ya, kebetulan langsungnya Bapak Ibu peserta. Di samping itu juga masyarakat berharap kepada Mulyadi SE sebagai wakil rakyat untuk dapat mengusahakan serta menyampaikan aspirasi positif dari masyarakat dan konstituen terhadap pihak pemangku kebijakan sehingga kegiatan ini tidak hanya bersifat politis saja. Mengingat anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD, bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan para konstituennya, akan tetapi selalu berusaha bagaimana cara menyuarakan aspirasi rakyat yang merupakan sebagai kebutuhan dan juga permintaan yang dimandatkan terhadap wakil rakyat. Dalam acara sarasehan kegiatan reses tersebut, Mulyadi SE berjanji akan menyampaikan semua permasalahan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat, baik itu masalah pembangunan pendidikan maupun kesehatan, agar masyarakat dapat merasakan manfaat dan perhatian dari pemerintah juga tentang sosial dan pengentasan kemiskinan di Kota Tebing Tinggi ini, supaya apa yang menjadi harapan masyarakat dapat diusulkan agar masuk ke dalam program bantuan keuangan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022. Tapi sebenarnya bukan nggak bisa, cuma kita yang nggak mau bisa, kan itu. Tapi itu namanya manusia, pasti ada kelemahan dan kekurangan. Tapi nggak masalah, walaupun tak bisa, kita bisakan juga, acaranya juga berlanjut. Belum aturan dulu Pak, itu adalah usulan, masukan, saran dan pendapat yang disampaikan oleh warga sekitar. Nah, untuk apa aspirasi itu? Untuk dijadikan sebuah program apa yang Bapak Ibu inginkan di lingkungan masing-masing. Itulah aspirasi. Nah, ketika Bapak Ibu hadir kemari nggak punya aspirasi, itu rugi Bapak Ibu. Seperti kayaknya kita pergi jalan-jalan, tamasya, nggak ada kesannya, rugi.
Beda kita kalau undangan pesta, untung dapat makan kan itu. Tapi pulangnya harus pakai amplop. Kalau nggak malu kita ngasih. Ini adalah salah satu bagian program kerja DPRD Kota Tebing Tinggi, di mana DPRD itu punya 3 fungsi sebenarnya Bapak Ibu. Tugas fungsi DPR itu 3. Yang pertama itu budgeting. Apa itu budgeting? Yaitu penganggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait. Yang pertama budgeting, penganggaran, tugas DPRD. Yang kedua, tugas DPRD itu adalah pengawasan. Apa itu pengawasan? Pengawasan itu tempat yang ada untungnya. Ini jalan dibangun yang nggak ada fungsinya dibangun pemerintah, malah yang ada fungsi di masyarakat nggak dibangun-bangun. Nah ini jadi keliru. Nah inilah harus DPRD, kami selaku anggota DPRD ya mohon maaf tidak seberapa yang diharapkan rakyat. Tidak semua DPRD mampu Bapak Ibu untuk melakukan itu. Andai kata pun ada mampu, katakanlah saya cari apa penyebab pemerintah tidak berjalan pembangunannya, terus saya kemas, saya jadikan satu temuan, terakhir nanti saya yang dikebiri. Nah ini kelemahannya. Apalagi saya dari PKB cuma 1, nggak punya teman. Tapi bagi saya walaupun 1, saya anggap 1000, nggak peduli saya. Saya lahir dari PKB, saya datang dari PKB, saya sendiri di PKB, saya punya pertanggungjawaban kepada PKB, saya maju terus. Kalau ada temuan-temuan di pemerintah kota, ya saya maju terus. Kalau bisa diperbaiki, ayo kita perbaiki. Saya bilang kepada dinas, kalau kamu diperbaiki, saya serahkan kepada APH, biar aja aparat penegak hukum memprosesnya. Kalau ada temuan 1 rupiah diambil mereka, pertanggungjawabkan. Kalau masih bisa diperbaiki, ya ayo perbaiki. Nah, itulah dia. Jadi yang ketiga terakhir Bapak Ibu itu Bamperda, peraturan daerah, pembuat peraturan daerah DPR itu terakhir. Jadi tugas DPR itu yang terakhir pembuat peraturan daerah. Jadi perda-perda produk daerah itu DPR lah yang membuat. Kalau untuk di daerah namanya perda, tapi kalau di pusat namanya undang-undang. Nah, karena DPR RI tugasnya buat undang-undang, nah DPRD tugasnya buat perda, peraturan daerah yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Ketika ada DPRD daerah buat peraturan daerah bertentangan dengan undang-undang, maka perdanya batal demi hukum. Itulah tugasnya. Itu tugas pokok DPRD. Nah, sekarang intinya Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan hari ini kepada Bapak Ibu. Nah, persoalan Tebing Tinggi ini adalah persoalan kita, karena ini adalah tempat tinggal kita. Tebing Tinggi adalah tempat kelahiran kita. Kalaupun ada pendatang, alhamdulillah dia mau bertinggal di Tebing Tinggi. Nah tentu kita jaga Tebing Tinggi, kita bawa nama Tebing Tinggi baik. Inilah rumah kita, inilah tempat tinggal kita Tebing Tinggi. Nah tentu di lingkungan Bapak Ibu ada kekurangan infrastruktur seperti parit, jalan, lampu jalan dan sebagainya. Dari infrastrukturnya apa kira-kira menurut Bapak Ibu yang memang tidak layak, yang belum tersentuh pemerintah pembangunannya, sampaikan nanti. Dan jadi catatan bagi saya untuk menjadi program saya untuk disampaikan dalam penganggaran. Nah kemudian tentang program pemerintah, baik itu kesehatan, sekarang sudah ditanggung BPJS masyarakat yang tidak mampu. Nah pertanyaannya Pak, kami tak pernah dapat BPJS. Memang belum pernah sama sekali atau memang tidak mengajukan? Nah kalau sudah pernah mengajukan tapi tidak pernah dapat tanggungan dari pemerintah, ayo monggo kita ulang kembali, minta surat keterangan dari Pak Lurah, surat keterangan untuk namanya bukan BPJS, PBIJK. Nah, jadi Pak Lurah nanti mengeluarkan surat PBIJK. Nah setelah Pak Lurah mengeluarkan surat PBIJK, nanti surat yang dikasih Pak Lurah sama Bapak Ibu bawa kantor camat, dileges. Nah setelah dileges, lampirkan nanti kakak fotokopi, serahkan ke dinas sosial. Insya Allah tertampung. Nanti tahun depan sudah masuk di anggarannya. Karena menurut perhitungan dari dinas kesehatan ada 7.000 lagi yang belum tertampung masyarakat Tebing Tinggi melalui program BPIJK. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum ada BPJS-nya, yuk monggo silakan. Atau melalui saya pun apa kasih, biar saya serahkan ke dinas sosial melalui dinas kesehatan. Insya Allah program depan dah keluar kartunya. Nah kemudian nanti ada lagi masalah, Bapak Ibu tidak aktif BPJS-nya, berarti Bapak Ibu tidak pernah menggunakan selama ini.
sudah setahun tidak digunakan. Pemerintah menganggap orangnya udah nggak ada atau sudah pindah. Maka coba Bapak Ibu gunakan BPJS-nya itu kartunya dari pemerintah ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat. Cek masih aktif atau tidak. Kalau tidak aktif gimana? Nah, kalau tidak aktif Bapak Ibu bawa kakak asli ke kantor BPJS. Suruh mengaktifkan. Dibukalah linknya, aktiflah itu bisalah Bapak Ibu gunakan BPJS-nya untuk yang BPJS APBD. Nah, kalau untuk BPJS Mandiri, Bapak Ibu tahu BPJS Mandiri kan? Yang bayar sendiri, berarti kan mampu kan? Gak usah minta BPJS pemerintah lah kalau mampu kan gitu. Nah, kalau mampu ngapain minta yang pemerintah? Tapi ada yang mampu dulu bayar BPJS, tiba-tiba nama ekonomi bergejolak, miskin lah, maaf cakap ya, susah bantu usahanya gimana lah gitu, akhirnya nggak bisa bayar BPJS. Nah, itu pun bisa ditampung oleh APBD dengan catatan juga minta surat keterangan dari Pak Lurah, dengan catatan-catatan lah. Tentu masyarakat yang jatuh miskin tadi kan Keping tahu, tentu Keping bilang sama Pak Lurah, ya Pak memang dia jatuh miskin, wajar dikeluarkan surat dari Lurah untuk mendapatkan BPJS gratis. Tapi jangan opo punya mobil 5 minta BPJS gratis, Pak Lurah pasti yang mengeluarkan. Mobilnya 5 Bu, kita 3,4, silakan minta surat apa, beasiswa. Nah, beasiswa IP di atas 3,4. Nah, kan lumayan, sekian juta ditransfer ke rekening mahasiswanya. Tapi dengan catatan IP-nya harus di atas 3,4. Tapi IP-nya. Nah, ketika Bapak Ibu layak dapat bantuan, otomatis dari Mendagri terlempar ke Kementerian Sosial, otomatis Ibu dapat, namanya keluar dengan terbuka. Kalau secara online data Ibu udah masuk registrasi kakaknya. Banyak warga kita yang tidak terregistrasi secara online. Kemarin saya diskusi sama Capil, dari 179.000 jiwa tebing tinggi ada 9.000 kakak yang tidak terregistrasi di Mendagri. Nah, itulah mungkin bagian Bapak Ibu ada di dalamnya, sehingga Bapak Ibu tidak dapat bantuan secara langsung dan tunai karena datanya tak masuk. Ibu di sini marah-marah Bapak Lurah sama Kepling atau sama siapa? Padahal Pak Kepling dan Pak Lurah sudah masukkan, tak terkirim ke sana karena datanya nggak online. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, online. Karena gini, pindah ke sana belum diregistrasikan oleh Capil ke sana, belum dimasukkan ke online. Jadi belum, memang sudah kakak baru. Cuma belum sana, belum masuk ke Mendagri-nya gitu. Sesi pertama kami memberikan 3 pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh Bapak Mulyadi selaku anggota DPRD, dan sesi kedua kami juga memberikan 3 pertanyaan. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau memberikan masukan, kami persilakan. Untuk Bapak dan Ibu yang bertanya, sebutkan nama dan lingkungan. Yang kami hormati Ucapan terima kasih kepada seluruh konstituen dan masyarakat setempat yang telah bersinergi dalam mensukseskan acara kegiatan ini, dan besar harapan Mulyadi SE untuk ke depan akan terjalin hubungan lebih baik dalam mewujudkan cita-cita bersama untuk mengembangkan serta memajukan masyarakat Kota Tebing Tinggi tutupnya. yang pertama, mau dalam sekali Pak. Ini bukan saya mengungkit, jalan pendek Pak. Pertama,